Halo saudara-saudara, senang bisa berjumpa kembali dengan Anda, berbagi sukacita dan damai sejahtera Tuhan bagi kita. Bersama dengan rekan-rekan senior ministry yang melayani tanpa kenal lelah di tengah-tengah berbagai tugas utama mereka. Juga bersama-sama dengan Anda yang selalu mendukung program pelayanan kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama dengan Anda. Kami menjumpai Anda kembali untuk berbagi kebaikan Tuhan. Damai sejahtera untukmu, damai sejahtera untuk Anda, untuk kita semua. Kali ini kita membahas tentang mempercayakan diri kepada Tuhan sebagai salah satu cara menghasilkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Anda dan saya mungkin pernah merasakan kelelahan, kehampaan di dalam diri setelah melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari. Hidup Anda terasa rumit, masalah seolah-olah tak selesai-selesai. Anda melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Anda terhilang dalam berbagai kesibukan. Waktu terasa tidak cukup bagi Anda. Atau Anda merasakan kegelisahan untuk hal-hal yang berusaha Anda tekan dalam diri Anda. Karena Anda tahu, Anda sendiri tidak menemukan jawaban untuk hal tersebut. Padahal, hal itu sangat mengganggu, sangat mendesak, dan menurut Anda, mesti segera diselesaikan. Dalam hal ini, mempercayakan diri pada Tuhan di tengah-tengah kerumitan hidup adalah cara untuk tetap bisa damai. Mempercayakan diri kepada Tuhan adalah sikap memberikan diri kita sepenuhnya untuk diatur oleh Tuhan. Pada satu sisi, kita diciptakan memiliki kehendak bebas yang memampukan kita berpikir, merasa, bertindak di luar apa yang Tuhan kehendaki. Mempercayakan diri kepada Tuhan adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh kedaulatan hidup kita pada Tuhan. Mempercayakan diri berarti menyerah, berserah, membiarkan Tuhan bertindak, dan memberi diri kita beristirahat di dalamnya. Mungkin kita akan bertanya, mengapa kita membiarkan Tuhan bertindak kalau kita masih bisa melakukan banyak hal untuk menolong keluar daripada masalah yang dihadapi? Saudara-saudara, terkadang memang ada hal-hal yang mesti Anda lakukan. Edisi lalu, kita membahas tentang bagaimana kedamaian itu timbul dari Anda menerima tanggung jawab yang mesti Anda lakukan. Tetapi dalam edisi kali ini kita membahas tentang ada saat-saat tertentu dalam hidup di mana kita perlu diam, kita perlu tenang, kita hanya membiarkan Tuhan bekerja, membereskan segala kekacauan yang kita alami. Kekacauan yang kita timbulkan atau yang menimpa kita karena perbuatan orang lain. Saat segalanya dalam kehidupan menjadi rumit adalah saat kita menjadi lemah dan lelah dan membayangkan seandainya saja saya punya sayap, saya akan terbang meninggalkan semua ini. Nah, kabar baiknya bagi Anda adalah Anda tak perlu sayap untuk itu. Anda hanya perlu mempercayakan diri pada Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah Anda punya pengalaman dengan anak Anda yang masih kecil, yang ingin membantu Anda di dapur? Atau untuk membandingkannya, bayangkanlah dulu ketika Anda kecil, Anda pernah ingin membantu orang tua Anda di dapur. Ketika anak Anda ingin membantu di dapur, Anda mengizinkannya, namun akhirnya ia hanya membuat dapur Anda menjadi kacau balau. Anda bisa saja menjadi marah kepada anak Anda, namun Anda tidak melakukannya. Karena Anda sadar, ketika Anda membiarkan anak Anda menolong dengan keterbatasannya, pasti ada banyak kekacauan yang ia siap timbulkan. Karena memperkirakannya seperti itu, reaksi Anda kemudian mungkin tersenyum gemas.
ketika melihat dia mengacau sana-sini. Anda menyuruh anak Anda mandi, membereskan dirinya, lalu sesudah itu, diam-diam Anda mulai membersihkan kekacauan yang ditimbulkan oleh anak Anda. Kisah tadi membantu kita mendapatkan gambaran akan perkataan firman Tuhan yang bilang gini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam keadaan hidup yang rumit, kacau, apapun penyebabnya, seringkali kita menjadi lelah dan kehilangan kedamaian kita. Parahnya lagi, kita bisa menjadi makin kacau karena tahu kita tak mampu menyelesaikan kekacauan dan kerumitan yang ada, tapi tetap berusaha menyelesaikannya. Saat itu, Anda butuh penolong di luar diri Anda. Sebab semakin Anda berusaha, semuanya terasa semakin rumit, ruwet, tidak terselesaikan. Dalam kasus ilustrasi tadi, Anda menyuruh anak Anda beristirahat, supaya kekacauan bisa teratasi. Sikap Anda yang menunjukkan kesabaran dan kasih, serta mengambil alih tanggung jawab bagi anak Anda saat ia melakukan kekacauan yang merepotkan, adalah juga gambaran sikap yang ditunjukkan Allah kepada kita, kepada Anda dan saya. Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan kita dan ingat kita hanyalah debu. Kalau Dia tahu, Dia memahami hal itu, jangan menempatkan tekanan atau beban atas diri kita yang tak bisa kita tanggulangi. Tuhan mengenal kita dengan baik. Dia tahu batas-batas kekuatan kita. Dia tahu kita tidak sempurna, hanyalah debu. Sebab itu, Ia menerima apa yang kita lakukan, membereskan kekacauan yang kita buat atau yang kita alami. Ia menutupi bekas-bekas kekacauan yang kita timbulkan, menyembunyikannya hingga kita tidak sadar kekacauan yang kita telah timbulkan. Tuhan memulihkan kita. Kisah anak kelana yang hampir-hampir dimusnahkan, tertelan bencana murkanya alam, serasa tak berdaya. Ingin mencari damai dalam harapan cintanya, namun tak satu pun yang menemukan gemercik kenikmatan. Kini baru nyata dan pasti, setelah dilanda derita, hanya Dia tumpuan bahagia. Syukur ku panjatkan bagi-Mu Tuhan, Kau pulihkan jiwa yang terluka. Syukur dampar anugerah-Mu Tuhan, gembara jiwa telah diselamatkan.
damai dalam harapan citra dunia. Namun tak satu pun yang menaburkan gemercik kenikmatan. Kini baru nyata dan pasti, setelah dilanda derita, hanya Dia tumpuan bahagia. Panjatkan bagimu Tuhan, Kau pulihkan jiwa yang tergoda. Syukur dambaan anugerah-Mu Tuhan, gembala jiwa telah diselamatkan. Syukur ku panjatkan bagimu Tuhan, Kau pulihkan jiwa yang terluka. Syukur dambaan anugerah-Mu Tuhan, gembala jiwa telah diselamatkan. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan begini, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Artinya, dari kecil sampai tua, berapa banyak kekacauan yang telah Anda timbulkan. Tapi Tuhan seperti dalam ayat di atas, tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah terhadap Anda. Tiap saat Anda mengalami kerumitan dalam hidup Anda, ingatlah ayat tadi. Ini merupakan tawaran kasih Tuhan untuk mengambil alih beban Anda, untuk membereskan kekacauan yang terjadi, memulihkan keadaan hidup yang tidak bisa dikendalikan. Firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan mengatakan, aku menggendong. Jadi Anda tak berbuat apa-apa, hanya menempel aman dalam pelukan Tuhan. Beristirahatlah dalam dekapannya. Anda membutuhkan hal itu. Syukur kepada Tuhan karena kita bisa beristirahat di dalam Dia. Saat segala sesuatu kacau tidak terkendali, kita beristirahat tenang di dalam Dia. Ia memulihkan kita. Ia melakukan ini karena kita ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Yohanes 14 ayat 18 sampai 20 mengatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya tanpa penghiburan, terasing, kehilangan, sedih tak berdaya. Aku datang kembali padamu. Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku di dalam kamu. Saudara-saudara, Roh Tuhan dalam diri kita menyaksikan kepada kita berulang kali, kita berharga, kita dikasihi oleh Tuhan. Dia ada di dalam Anda, Anda ada di dalam Dia. Ia mengerti kerumitan hidup yang tengah kita alami. Ia tahu kelemahan dan kesalahan yang kita buat. Ia paham kita tak bisa sempurna meski kita mengusahakannya. Untuk itu, kita perlu memberi diri menjadi tenang di dalam Tuhan, mempercayakan diri kepadanya.
Mempercayakan diri kepada Tuhan bisa juga dalam bentuk iman yang sederhana. Seorang akrobatik melakukan pertunjukan menyeberangi jurang dengan berjalan di atas seutas tali baja dengan hanya memakai sebuah tongkat sebagai alat keseimbangan. Semua orang menahan nafas saat ia melakukan atraksi itu, sebab sedikit saja dia lengah, nyawanya menjadi taruhannya. Dia akan terjatuh di bawah, dan di bawahnya ada jurang dengan karang-karang yang tajam. Akhirnya laki-laki itu berhasil menyeberang dari satu sisi ke sisi yang lain, dan semua orang bertepuk tangan atas keberhasilan itu. Setelah sambutan gempita penonton mereda, orang itu kemudian bertanya kepada para penonton, "Saudara-saudara, apakah saudara-saudara yakin saya bisa menyeberang kembali jurang ini dan kembali dengan selamat?" Serempak mereka menjawab, "Bisa, kamu bisa." Laki-laki itu kembali berbicara dan bertanya kepada orang banyak itu, "Kalau saudara-saudara yakin saya bisa melakukannya sekali lagi, saya meminta satu orang menjadi sukarelawan untuk ikut menyeberang dengan saya. Saya akan menggendong di atas pundak saya." Suasana gegap gempita menjadi hening. Tak ada satu orang pun yang berani mengangkat tangan. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil mengangkat tangannya dan mengatakan dia mau menjadi relawan untuk menyeberang bersama dengan laki-laki itu sekali lagi melewati jurang. Mereka kemudian melakukan hal itu. Mereka pergi dan mereka kembali dengan selamat. Seorang wartawan yang dari tadi mengamati peristiwa itu, meliput peristiwa itu, dia kemudian tertarik dan dia bertanya kepada anak kecil itu, "Nak, kenapa kamu berani untuk menyeberang dengan laki-laki tadi? Resikonya sangat tinggi, bisa membahayakan nyawa kamu." Anak itu sambil tersenyum dia menjawab begini, "Saya berani menyeberang dengan laki-laki tadi karena laki-laki tadi adalah ayah saya." Saudara-saudara, percaya berbeda dengan mempercayakan diri. Mempercayakan diri lebih daripada sekedar percaya. Orang-orang banyak dalam cerita tadi percaya bahwa akrobatik tadi bisa untuk berhasil sekali lagi, tapi mereka tidak berani mempercayakan diri untuk menyeberang dengan akrobatik tadi. Kita bisa saja mengatakan percaya kepada Tuhan, tetapi belum tentu kita mempercayakan diri pada Tuhan. Seringkali diri kita tidak tenang karena kita membuat rumit iman pada Tuhan. Tak cukup percaya pada Tuhan, tapi masih perlu aturan ini dan itu, bikin ini dan bikin itu. Itu yang mau dikatakan bahwa belum tentu orang yang mengatakan percaya pada Tuhan mempercayakan dirinya pada Tuhan. Karena mereka masih percaya pada ini dan itu dan tidak mempercayakan diri pada Tuhan, akibatnya terganggu dengan banyak hal dan kehilangan kedamaian. Ini yang dikatakan orang beriman. Orang yang katanya percaya kepada Tuhan belum tentu adalah orang yang mempercayakan diri pada Tuhan. Buktinya apa? Masih banyak orang beriman yang percaya bahwa kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada tata letak pintu, arah rumah, dan seterusnya. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan tetapi masih mempercayai nasihat orang pintar ketimbang janji Tuhan dalam Alkitab. Percaya tapi tidak mempercayakan diri pada Tuhan adalah seperti ilustrasi ini. Pada suatu saat seorang bapak, dia bekerja di kebunnya dari pagi sampai sore. Dan pada saat sore hari, ketika dia sudah sangat lelah, dia pulang dengan memanggul hasil kebunnya di pundaknya. Dia berjalan terseok-seok, menyusuri sepanjang perjalanan menuju ke rumahnya. Dia nampak sangat lelah. Untunglah, seorang dengan mobil pick up, mobil bak terbuka, bermurah hati berhenti
dan mengizinkan bapak itu naik di belakang. Sambil berpegangan, dia kemudian naik di mobil pickup itu, tetapi lucunya dia tetap memanggul karung yang berisi hasil kebunnya. Itu yang dikatakan bahwa kita bisa saja mengatakan percaya pada Tuhan, tapi tidak mempercayakan diri padanya. Kita membawa beban-beban kita pada Tuhan, tetapi sesudah kita mengatakan beban kita, kita kembali memikulnya. Sama seperti orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak mempercayakan diri pada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mengatakan beban-beban mereka, tapi sesudah itu, mereka mengambil beban itu, lalu memikul lagi di pundak mereka. Padahal, mestinya mereka melepaskannya, dan membiarkan Tuhan yang memikulnya. Bukankah ajakan Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan mengatakan itu karena tahu ada beban-beban hidup, ada hal-hal tertentu di mana kita mesti belajar melepaskannya pada Tuhan. Percaya saja. Jadi, mempercayakan diri pada Tuhan adalah menyederhanakan segala sesuatu yang rumit dalam pikiran kita, dalam cara-cara tertentu yang kita usahakan, dengan hanya bergantung pada Tuhan. Mempercayakan diri adalah iman yang sederhana, yang ada bekerja dalam diri anak kecil, sama seperti cara seorang anak kecil secara sederhana memandang kehidupan. Joyce Meyer mengatakan begini, sesuatu yang anak-anak tampaknya miliki bersama adalah mereka akan bersenang-senang jika memang mungkin. Mereka tidak peduli dan sama sekali tidak mau tahu. Mereka percaya apa yang dikatakan pada mereka. Sudah sifat alami mereka untuk percaya, kecuali jika mereka mempunyai pengalaman di bidang itu yang mengajarkan yang sebaliknya. Nah, orang-orang percaya mesti bertumbuh dan dewasa dalam iman dan pikiran, tapi orang-orang percaya juga mesti tetap memiliki iman seperti anak kecil yang percaya penuh dan bergantung pada Tuhan. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh percaya padanya, tidak meragukannya. Tuhan ingin kita menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan percaya pada Tuhan membuat hidup kita yang rumit menjadi sederhana, menjadi tenang, menjadi damai. Mempercayakan diri kepada Tuhan mendatangkan ketenangan, melepaskan ketegangan, menghasilkan kedamaian yang membuat kita bisa tenang menghadapi kehidupan ini sementara Tuhan mengurus keadaan kita. Saudara-saudara, ketika Tuhan mengatakan sesuatu di hati Anda, ketika janji Tuhan terngiang di diri Anda atau telinga Anda, katakan, aku mempercayainya. Jika Tuhan katakan Anda berhasil, percayalah meski Anda baru saja gagal, bahwa Anda akan berhasil. Jika Tuhan mengatakan supaya keadaan ekonomi Anda menjadi baik, Anda harus belajar untuk memberi, karena dengan memberi Anda mendapatkan. Percaya dan lakukan itu. Percaya saja, itulah iman yang sederhana. Biarkan cara Tuhan yang terjadi dan bukan cara Anda. Anda tidak punya jalan, Tuhan punya cara untuk memberi Anda jalan. Miliki iman yang sederhana, dan damai itu ada dalam diri Anda. Saudara-saudara, mempercayakan diri juga berarti meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 mengatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Meminta kepada Tuhan berarti datang padanya membawa apa yang menjadi persoalan atau beban hidup. Lalu mengatakan apa yang menjadi keinginan Anda atas hal-hal itu. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Di sini dipakai kata keinginan bukan kebutuhan. Tuhan menghargai kejujuran kita. Keinginan kita boleh dikatakan padanya. Meminta pada Tuhan berarti mempercayakan diri kepadanya,
bahwa Tuhan akan menangani persoalan kita dengan waktunya, dengan caranya, dengan kuasanya. Dalam meminta pada Tuhan, kita mesti mengenal dua prinsip utama berkaitan dengan pengabulan apa yang kita minta. Dalam meminta pada Tuhan, kita mesti mengenal dua prinsip utama berkaitan dengan pengabulan permintaan kita. Yang pertama, berbicara tentang pengabulan permintaan, Tuhan menjawab dengan percepatan. Percepatan seperti mujizat yang terjadi di Kana. Dalam semalam, air berubah menjadi anggur. Bahkan bukan cuma semalam, dalam beberapa waktu saja, air biasa menjadi anggur berkualitas tinggi. Yang kedua, penundaan. Hikmat Tuhan terkadang membawa penundaan terhadap apa yang kita harap sebagai jawaban permintaan kita. Entah itu untuk membentuk kita atau menjaga kita dari masalah yang lebih besar. Yang pasti, ketika terjadi penundaan, Tuhan tetap pegang kendali dan tidak akan terlambat menolong kita. Justru, penundaan bisa menjadi faktor penguat iman kita, pembentuk ketekunan kita. Dalam penundaan, Anda bisa diam dan merenung. Merenung tentang kehendak Tuhan. Merenung tentang cara hidup yang dilakukan selama ini. Merenung tentang sikap hidup kita terhadap orang lain. Seorang bijak mengatakan, semakin banyak orang merenungi gagasan-gagasan yang baik, semakin baiklah dunianya dan dunia pada umumnya. Jadi saat penundaan, ketika menjadi saat merenung, yang membuat kita kemudian menjadi bijaksana, jadi pribadi yang lebih baik, kuat, sabar, tekun, dan sikap kita akan mempengaruhi keadaan di sekitar kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara, pada suatu saat seorang tukang kayu begitu sibuk menggergaji, sibuk bekerja, sehingga tanpa sadar jam yang dipakainya terlepas dari tangan dan jatuh dalam tumpukan serbuk kayu yang menggunung. Ia pun segera meletakkan gergaji dan mulai mengorek-ngorek serbuk kayu di depannya. Sudah 10 menit ia mencari, tapi usahanya sia-sia. Dia tidak menemukan jam kesayangannya. Saat istirahat, tukang kayu tak bersemangat untuk makan. Dia melamun, bagaimana cara untuk mendapatkan jam itu. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang dari tadi memperhatikan dia. Anak itu datang mendekati tumpukan serbuk kayu. Ia jongkok, tidak bergerak selama beberapa menit. Dan dalam waktu singkat, anak itu berhasil menemukan jam yang hilang itu. Gembira karena jamnya berhasil ditemukan, tukang kayu bertanya kepada anak itu, bagaimana kau bisa menemukan jam tadi? Saya berusaha tetapi tidak bisa. Anak itu menjawab, mudah saja Pak. Saya mesti duduk diam, tenang, dan dalam hening, dalam tenang itulah saya bisa mendengarkan bunyi jarum jam. Tik-tak, tik-tak. Itu yang dikatakan anak itu. Saudara-saudara, diam dan tenang, merenung, bisa menghalau kecemasan, kerumitan dalam pikiran kita, dan menghasilkan kedamaian. Tak salah bila Alkitab mengatakan begini, kepada mereka yang tengah menghadapi masalah, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang akan membuat kita belajar menahan diri, tidak responsif. Sikap responsif dan reaktif dalam situasi-situasi yang tidak diharapkan hanya akan membawa kita dalam keadaan yang bertambah buruk karena tanpa pertimbangan. Tenang dalam keheningan akan membuat kita peka, mendengarkan suara Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, dan kehadiran Tuhan selalu memunculkan damai sejahtera, ketenangan, kekuatan yang menolong kita menghadapi keadaan hidup yang rumit. Mempercayakan diri kepada Tuhan juga terjadi dalam sikap syukur yang merupakan sikap iman yang sederhana karena timbul dari sikap percaya. Bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bersyukur adalah salah satu prinsip hidup orang percaya. Alkitab mencatat ada sekitar 185 ayat dalam Alkitab yang berhubungan dengan kata syukur, yang berarti himbauan atau ajakan untuk bersyukur maupun luapan kegembiraan. Dan Alkitab mengatakan landasan syukur kita
adalah Tuhan sendiri. Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam keadaan yang rumit, bila kita memilih mengeluh dan mempertanyakan keadaan kita terus-menerus seperti, mengapa Tuhan? Mengapa? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Berfokus pada mengapa, kapan akan memicu rasa frustasi, marah, kehilangan kedamaian. Namun ketika kita mengubah sudut pandang kita, berpengharapan, lalu kemudian kita melihat hal-hal yang masih kita miliki dalam keadaan hidup yang rumit, maka kita akan beroleh kedamaian. Dale Carnegie dalam buku Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia mengatakan begini, kecenderungan untuk jarang melihat pada apa yang kita miliki, tapi selalu ingat pada apa yang tidak kita miliki, merupakan tragedi terbesar di dunia ini. Bisa jadi hal ini telah menimbulkan begitu banyak kemalangan dibandingkan dengan yang ditimbulkan oleh semua peperangan dan penyakit dalam sejarah. Hidup yang damai adalah hidup dengan fokus pada apa yang masih kita miliki, bisa kita nikmati, bisa kita syukuri. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Harapan kami adalah saudara-saudara memiliki damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan. Usahakanlah Tuhan memberkati segenap usaha Anda untuk memperoleh damai sejahteranya. Mintalah darinya, Dia akan memberikan kepada Anda damainya. Sampai berjumpa kembali dengan penyiar misteri dalam acara Wajah Allah. Tuhan memberkati. Shalom. Makan kue sana dulu. Kuat-kuat kan sakit, ada bawa kalah dari itu. Siapa sih makan tuh? Belum 2 kali. 2 kali ya? Mempercayakan diri kepada Tuhan bisa juga dalam bentuk iman yang sederhana. Menjadikan cara Tuhan dan bukan percaya tadi tapi action. Sudah. Lama sebelum action. Oke. Bersama penyiar misteri